Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Alifia Syafira, Alifia Dara Agustin, dan Alvina Santi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di masa Bani Abbas. Baiklah, saya Alifia Syafira. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan di bidang politik pada masa Bani Abbasiyah. 1. Proses pembentukan negara Abbasiyah. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat kekuasaan dinasti Umayyah yang sedang berada dalam keadaan lemah, namun tetap dipandang sebagai ancaman. Untuk menghadapi kekuatan dinasti Umayyah, Abu al-Abbas menyiapkan pasukan di bawah komando Abdullah bin Ali. Akhirnya terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Abbasiyah dengan pasukan Umayyah di lembah sungai As-Azab. Dalam pertempuran ini, pasukan Umayyah mengalami kekalahan dan Khalifah Marwan II berhasil melarikan diri. Dinasti Abbasiyah telah berhasil menguasai daerah-daerah Syam termasuk pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Pengejaran terhadap Khalifah Marwan II terus dilakukan. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Sholeh bin Ali berhasil membunuh Khalifah Marwan II. Dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah dan menandai berdirinya dinasti Abbasiyah. 2. Sistem dan penataan organisasi pemerintahan. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ciri-ciri sistem pemerintahan antara lain: 1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh Arab. 2. Dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. 3. Ketentaraan profesional terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. 3. Proses disintegrasi kekuasaan Islam. Pada dasarnya, disintegrasi pada masa Bani Abbasiyah terjadi karena kemerosotan khalifah dalam bidang politik dan ekonomi. Wilayah-wilayah yang tidak dapat perhatian khusus di bidang agama kemudian melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah karena mengetahui kemerosotan politik dari Abbasiyah itu sendiri. 4. Perang Salib. Perang Salib ialah serangkaian perang selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang Salib bukanlah perang karena agama, tetapi perang perebutan kekuasaan daerah. Perang ini dinamakan Perang Salib karena angkatan perang tentara Nasrani menggunakan tanda salib dan mendapatkan restu dari Paulus di Roma. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Alifia Dara. Saya Alifia Dara Agustin dengan NPM 1911100011. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses dan sebab-sebab kehancuran. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang tiba-tiba. Benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Sebab yang pertama yaitu adalah adanya konflik keagamaan dan banyaknya pemberontakan. Yang selanjutnya, yang B, perkembangan di bidang pemikiran. Ada beberapa upaya yang dilakukan terkait kemajuan pemikiran peradaban Islam. Yang pertama adanya gerakan penerjemahan. Pada abad ke-9 Masehi dilakukan penerjemahan buku besar-besaran. Dan yang kedua adanya aktivitas kreatif karya-karya orisinal babak berikutnya setelah adanya era penerjemahan. Yang ketiga, membangun bait
Al-Hikmah, yaitu perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yang C, perkembangan di bidang ekonomi. Sektor pembangunan di bidang ekonomi ini merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu negara. Yang pertama adalah sektor pertanian. Usaha yang dilakukan salah satunya adalah memperluas daerah-daerah di wilayah negara. Yang kedua, adanya sektor perindustrian. Pada masa Bani Abbas ini dibangun tempat-tempat perindustrian, hampir meliputi seluruh wilayah. Dan contohnya adalah tambang, ada juga perak, ada seng, ada tembaga dan besi. Dan yang ketiga ada sektor perdagangan di kota Baghdad. Di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan, kota Baghdad ini juga merupakan kota perdagangan terbesar di dunia. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Alvina Santi. Pada Alvina dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu perkembangan di bidang pengetahuan. Proses pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, filsafat. Jadi, pada masa Bani Abbas, pengembangan ilmu pengetahuan yang pertama itu adalah filsafat. Yang pertama ada Al-Kindi pada tahun 809 sampai 873. Jadi Al-Kindi adalah seorang ahli filosof yang pertama yang ada di Arab. Dan Al-Kindi ini adalah seorang dokter yang menjadi referensi. Seorang dokter, yaitu dokter ilmu mata. Jadi Al-Kindi ini adalah seorang dokter yang menyembuhkan tentang mata, yang mengetahui tentang mata. Yang selanjutnya Al-Farabi. Ini karyanya itu ada 12 buah. Dia seorang filosof Islam yang paling paham terhadap pemikiran Aristoteles. Di bidang seni musik, dia menciptakan alat musik ataupun piano. Jadi yang pertama kali yang menciptakan piano ini adalah Al-Farabi pada masa itu, yang mengenalkannya. Yang selanjutnya ada Ibnu Majah. Beliau wafat pada tahun 523 Hijriah. Yaitu Abu Bakar Muhammad bin Yahya memiliki beberapa karangan yang cukup bernilai tinggi dalam bidang filsafatnya. Yang selanjutnya ada Ibnu Tufail. Beliau wafat pada tahun 581 Hijriah, yaitu Abu Bakar bin Abdul Malik bin Taufail. Beliau adalah salah seorang murid Ibnu Bajjah dan termasuk filosof terkenal. Yang selanjutnya ada Al-Ghazali dan Ibnu Rashid. Yang kedua itu ilmu pengembangan ilmu pengetahuannya itu yaitu ada kedokteran. Jadi beberapa perguruan tinggi kedokteran cukup terkenal berada di kota Iran, Syirah, Baghdad. Itu. Jadi pada kota-kota ini yang terkenal sekali dengan kedokteran. Dan siapa saja sih ahli-ahli kedokteran itu? Yaitu yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Wafatnya pada tahun 161 Hijriah sampai 778 Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Buku karangannya sebanyak 500 judul. Jadi sudah sangatlah banyak dan memiliki karangan yang banyak juga. Yang kedua ada Hunain bin Ishaq pada tahun 194 sampai 264 Hijriah atau 810-878 Masehi. Beliau seorang ahli mata yang terkenal dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Jadi Hunain bin Ishaq ini tidak hanya dalam ahli mata, tetapi dia juga telah memperjemahkan buku-buku bahasa asing yang telah diterjemahkannya. Itu masih banyak juga, ada Ibnu Sina, Tabib bin Qurrai, ada Ar-Raji atau Rajis. Itu masih banyak banget ilmu-ilmu pengetahuannya. Yaitu yang ketiga ada ilmu pengetahuan matematika. Yang pertama itu Umar Al-Faruq. Beliau seorang insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Yang kedua ada Al-Khawarizmi.
pengarang kitab Al-Gebar atau Al-Jabar. Beliau juga penemu angka 0, sedangkan angka 1-9 berasal dari Hindia yang dikembangkan oleh Islam, sehingga angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 disebut angka Arab. Dan setelah disempurnakan lagi oleh Latin, kemudian disebut angka Latin. Jadi Al-Khwarizmi ini adalah yang menciptakan, yang menemukan angka 0-nya. Yaitu ada juga Banu Nusa. Yaitu ilmu selanjutnya ada astronomi. Astronomi ini yang terkenal di bidang astronomi ini yaitu Al-Fariji, Al-Batani, Abdul Wafa, Al-Fagoni. Itu ahli-ahli yang terkenal. Yaitu yang selanjutnya ada seni ukir. Seni ukir ini yang terkenal yaitu Badar atau Tarif sekitar tahun 961 sampai 976 Masehi. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Yang selanjutnya ada bahasa dan sastra. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbas. Nah, mereka telah mampu mengombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian pada masa pemerintahan Bani Abbas banyak bermunculan penyakit terkenal. Di antara mereka adalah Abu Nawas, Abu Tamam, Dabal Al-Qujui, Ibnu Rumi, Al-Matanabi, gitu. Jadi banyak sekali. Yang kedua yaitu ada lembaga-lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, kegiatan penerjemahan buku bahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain seperti ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, antik atau logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lainnya. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat konker dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah, penelitian, dan pengajian ilmu perpustakaan, serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Jadi Baitul Hikmah ini adalah sangat banyak manfaatnya dan banyak tujuannya. Dan Harun ar-Rasyid ini telah membangun Baitul Hikmah dengan tujuan untuk ibaratnya seperti bermusyawarah, untuk mengumpulkan masyarakat-masyarakatnya, karena di situ adalah pusatnya untuk penerjemahan, penelitian, dan sebagainya. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Jadi setiap khalifah ini tuh menghargai setiap apa yang telah memberikan pendapat sendiri-sendiri. Mereka menghargai setiap khalifah itu. Jadi, oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Jadi, ilmu pengetahuan itu sangatlah penting. Kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dan kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya, dan untuk memberikan bekal hidup kita juga. Karena kita hidup juga butuh ilmu. Dalam ilmu apapun itu pasti ada obatnya, seperti kedokteran, matematika. Seperti kedokteran itu kan tentang kesehatan kita, jadi itu juga adalah sangat penting buat kita. Itu adalah salah satunya. Yang selanjutnya ada perkembangan di bidang seni budaya. Daulah Abbasiyah yang berlangsung 5 abad secara politis bisa dikatakan hanya mampu dapat mendirikan selama 1 abad, yaitu selama periode pertama. Namun dalam bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, dan arsitektur terus mengalami pertumbuhan. Itu disebabkan para khalifah lebih berorientasi dalam memperluas wilayah kekuasaan daulah tersebut. Jadi di antara bidang seni dan budaya yang berkembang, yang pertama arsitektur. Khalifah Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur dalam keperluan membentuk sebuah gedung, misalnya masjid, istana, madrasah, dan sebagainya. Mereka mendatang arsitek dari luar Abbasiyah. Perkembangan budaya dalam masa dinasti Abbasiyah tercermin pada beberapa peninggalan bangunan-bangunan bersejarah, seperti masjid. Beberapa masjid yang dibangun pada masa Bani Abbasiyah itu ada banyak. Salah satunya yaitu Masjid Jami Al-Mansyur, Masjid Raya Ar-Risyalah,
Masjid Jami' Qasr Al-Khilafah. Itu adalah salah satunya, padahal masih banyak juga masjid-masjid yang telah dibangun pada masa itu. Yang kedua ada seni tata kota. Istana emas yang berada di tengah kota Baghdad yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Seni bangunan berkembang pula, menghasilkan kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang megah dan bagus. Keindahannya dunia sehingga dijuluki Alful Lailah wal Lailah, yaitu yang artinya 1001 malam. Dan juga dibangun kota satelit sebagai penyangga kota Baghdad dan juga kota Samara yang dibangun pada masa Khalifah Al-Muhtasim Billah. Samara termasuk kota yang dibangun dengan nilai seni dan kerapian kota yang tinggi. Yang selanjutnya ada seni sastra. Pada masa Abbasiyah, dunia sastra mengalami kemajuan. Kota Baghdad dikenal menjadi pusat sastrawan dan penyair, yaitu diantaranya seperti salah satunya Abu At-Tahiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Baturi, Al-Mutanabbi. Yang selanjutnya ada seni bunyi dan seni musik. Seni bunyi dan musik juga mengalami kemajuan. Pada umumnya, Khilafah Abbasiyah menyukai musik dan lagu yang diciptakan oleh para tokoh terkenal, yaitu yang diantaranya Al-Farabi, Ajuman, Ajalah, Khalifah Hakam II. Cukup sekian. Dan terima kasih apabila terdapat kesalahan dari yang saya sampaikan, materinya, penjelasannya, saya mohon maaf. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.